Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini hari pertama kita berada di bulan Zulhijjah yang disebut oleh Nabi 10 pertama bulan Zulhijjah itu semua amal-amal soleh kita dinilai sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah jika orang beramal soleh pada hari itu melebihi hari yang 10 hari. Maksudnya dalam 1 tahun itu ada berapa hari Bapak Ibu? 365. Itu kalender apa tuh? Kalender Masehi kan? Kalau kalender Hijriah berapa? Macam-macam kan? Ada yang 58, ada yang 54. Ya lebih kurang lah. Jadi sebahagian menyebut 1 bulan Hijriah itu 1 tahun itu 355 hari. Andai kita ambil yang 355 hari, 355 hari dalam setahun, ada 10 hari yang istimewa. 10 hari yang istimewa itu, inilah dia yang sedang kita masuki tanggal 1 sejak maghrib kemarin. 10 hari yang istimewa itu sampai-sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan hanya dalam hadis. Yang mana itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 hari. Mana yang dimaksud walayalin ashr itu? Inilah dia 10 hari bulan Zulhijjah, awal pangkal bulan Zulhijjah, sejak tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan ada pula ulama yang mengatakan dia bisa menandingi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukankah 10 Ramadan itu hebat kedudukannya? Kita kalau udah detik-detik menjelang akhir Ramadan itu kan dianjurkan beriktikaf. Karena 1 malam di akhir-akhir Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Makanya tinggi kemuliaan 10 terakhir Ramadan. Ternyata ada pula yang lebih tinggi kedudukannya adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Kok bisa gitu? Langsung mati. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau yang 10 terakhir Ramadan itu malamnya aja yang tinggi kedudukannya. Malam Lailatul Qadar, kan enggak ada siang Qadar, enggak ada. Yang ada Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari di bulan Zulhijjah ini bukan hanya malamnya, tapi siang hari, malam hari sama kedudukannya. Ketika beramal soleh seseorang pada hari ini, maka dia beramal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ini kita tutup aja karena baterainya habis, casnya
tinggal. Jadi tidak apa-apa lah, muncul sebentar tadi kan, itu sudah bisa menjadi pendahuluan kita. Jadi kita banyak diskusi aja nanti habis ini. Wal fajri wa layalin asyr. Tapi orang nanti bertanya, bukankah layal itu artinya malam, lail? Kenapa tak disebut 10 malam? Dalam terjemahan malam juga, tapi yang dimaksud di situ hari. Kenapa? Hari itu diawali dari malam. Makanya kalau cerita tentang masirota salasi layalin, perjalanan 3 hari. Kenapa disebut masirota salasi layalin? Kalau diartikan layalin itu malam, berarti perjalanan 3 malam. Maksudnya perjalanan 3 hari. Makanya ulama mazhab Hanafi menentukan seseorang itu musafir itu menggunakan hadis ini. Seseorang baru dinilai musafir sejauh perjalanan 3 hari. Tapi penggunaan 3 hari itu bahasa Arabnya salasi layalin. Karena memulai hari dalam bahasa Arab atau dalam kalender Hijriah, dalam waktu kita itu sejak memasuki maghrib. Makanya menentukan 1 Zulhijjah ini kemarin itu melihat hilal, atau 1 Ramadan atau 1 Syawal itu dekat-dekat menjelang maghrib. Nah, maka disebutlah hari itu dalam bahasa Arab, penggunaannya juga menggunakan kata lail. Walayalin asyr, demi fajar dan demi 10 hari. Saking hebatnya keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah ini sampai-sampai disumpah oleh Allah. Kan bersumpah tuh. Wa itu kan maknanya sumpah. Wadduha, demi duha, waktu duha. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Ada lagi walayalin asyar, demi 10 hari. Berarti kedudukan 10 hari ini tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita pun bersyukur kepada Allah. Allah sampaikan kita di hari yang paling utama. 1 tahun ada 10 hari yang istimewa. Kalau bulan, maka disebutkan bulan Ramadan. Di bawah Ramadan 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Tapi kalau hari itu ada kedudukannya. Hari-hari lain biasa, tapi 10 hari ini luar biasa. Begitu juga ruang waktu itu ada keistimewaan. Apa sama salat di Baitul Ma'mur dengan Masjidil Haram? Pasti beda. Enggak mungkin sama, kedudukannya beda. Masjid Nabawi beda lagi, Masjidil Aqsa beda. Itu tempat. Nah, begitu juga waktu. Tidak sama kita beramal soleh di bulan Syawal lalu dengan bulan Zulqa'dah yang baru kita lewati, atau bulan Zulhijjah yang kedudukannya tinggi. Bulan Zulhijjah ini kenapa dia tinggi kedudukannya? Bertemu amal-amal yang hebat di dalamnya. Di dalamnya ada ibadah haji, di dalamnya ada ibadah kurban, di dalamnya ada 10 hari yang istimewa, di dalamnya ada hari Arafah, di dalamnya ada hari Tarwiyah. Bertemu keistimewaan-keistimewaan di bulan Zulhijjah. Maka ketika kita berada di bulan Zulhijjah ini, jangan sampai kita lewatkan amal-amal soleh yang mungkin bisa kita kerjakan. Jangan sampai dia lolos sedikit pun kita isi dengan hal yang tak bermanfaat. Maksudnya jangan sampai diisi dengan hal-hal yang tak bermanfaat. Isilah hari-hari kita 10 hari ini dengan amal soleh. Mudah-mudahan menjadi berat timbangan kebaikan kita di akhirat. Jadi ini cerdas beramal. Kenapa? Karena kalau orang tahu manfaatnya beramal di 10 hari ini, itu bisa menutupi masa lalunya yang bersifat dosa-dosa dan bisa pula menambah amal solehnya
Dan dengan kita beramal soleh di 10 hari ini, kedudukannya tidak sama dengan beramal soleh di bulan kemarin. Walaupun bulan kemarin ini bulan haram juga, yang kata Allah Ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa di bulan 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau berbuat dosa di bulan ini atau di bulan yang 4 itu, dosanya dilipat gandakan. Kalau berbuat amal soleh di bulan yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan. Tapi sudahlah kita bertemu di bulan Zulhijjah yang pahalanya dilipat gandakan, bertemu pula di 10 hari yang istimewa, tentu lebih besar lagi keutamaan. Jadi ini peluang besar untuk kita beramal soleh. Cuma kan nanti kan ada lagi klasifikasi. Amal soleh itu kan banyak Pak Ustaz. Amal soleh yang mana yang kami buat ini? Sebutlah amal soleh apa saja. Itulah saya tahu amal soleh itu Ustaz. Ada puasa, ada zikir, ada sedekah, ada baca Quran, ada sholat sunat. Tapi banyak betul Ustaz. Saking banyak itu bingung saya mana yang mau saya pilih. Akhirnya lewat tanggal 10 belum jadi saya amalkan lagi. Rupanya sibuk mikirkan yang mana yang milih. Tak jadi beramal. Kalau bisa kita buat semuanya, buat. Kan bisa sambil jalan, sambil kita ada puasa. Mungkin nanti kalau mau puasa tanggal 9 namanya puasa Arafah. Atau ada hari tarwiyah tanggal 8. Atau kalau ada orang mau memulai hari ini, tidak masalah. Cuma melihat sarapan di situ tak jadilah mau puasa. Ya, karena ada sarapan tak jadilah puasa. Itu tingkat tertinggi kalau ada yang mau. Tapi paling tidak kalau dia tak bisa 1 sampai 9, dia pilih mungkin 8 hari. Tak bisa 8 hari, 7 hari. Tak bisa 7 hari, 6. Tak bisa juga 5. Tak bisa juga 4, tak bisa juga 3. Kalau tidak juga pilih Senin Kamis. Tak bisa juga tinggal 1 harapan hari ke-9 yang disebut sebagai puasa Arafah. Tak bisa juga 1 hari itu. Payah nak dicakap tu. Maka rugilah kita, amat sangat rugi. Di 10 hari itu tak ada puasa sekalipun. Itu sangat rugi. Paling tidak 1 hari itulah dari 9 hari. Karena tanggal 10 kan tak bisa pula kita puasa Idul Adha. Berarti kalau ada orang mau, dia bisa seminim-minimnya dia berpuasa sehari dalam 9 hari itu, tanggal 9. Bagaimana kedudukan puasa tanggal 9 itu? Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang berpuasa tanggal 9 Arafah itu pahalanya, kedudukannya atau fadilahnya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kok bisa? Saya kan belum menjalani setahun ke depan Pak Ustaz. Kok udah dihapus dosa? Kalau gitu buat dosa aja lah. Habis puasa tuh buat dosa ya, setahun ke depannya dihapus dosa. Itu orang keliru memahami. Itu makanya hati-hati membaca hadis. Baca hadis, baca terjemahan. Menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Berarti katanya, dia sendiri menyimpulkan, berarti setahun ke depan ini kalaupun buat dosa dihapuskan juga, tidak apa-apalah buat katanya. Ini orang menyesatkan. Dia sesat dan mengajak orang lain sesat. Apalagi disampaikan ke banyak orang. Apalagi dia sampaikannya di mimbar gini nih. Apa tak sesat banyak orang dibuatnya. Maka butuh penjelasan ulama tentang hadis-hadis. Gimana maksudnya? Kalau kita lihat syarahnya, yang dimaksud setahun yang akan datang, Allah jaga kita dari berbuat dosa. Kalau puasa kita tanggal 9, Allah jaga diri kita. Ketika kita sudah memungkinkan untuk buat dosa, Allah bimbing kita untuk tetap berada di jalan yang baik. Nah itu di antara maknanya. Terus yang kedua maknanya, ini syarah dalam kitab hadis. Andai kita meninggal habis itu, meninggal kita habis puasa tuh,
maka setahun ke depan itu pahalanya tetap dinilai. Itu maksudnya dihapus setahun yang akan datang tuh. Setahun ke depan itu walaupun kita udah meninggal tetap bernilai sebagai amal soleh. Itu diantara maknanya. Jangan pahami sendiri kemudian dijelaskan sama orang lain. Enggak apa-apa buat dosa karena sudah dihapus. Itu maksudnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian andai kita sudah berpuasa tanggal 9, kemudian tanggal 10-nya kita sudah masuk Idul Adha, maka di hari Idul Adha itu ada lagi amalan istimewa. Amalan apa? Nabi mengatakan ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidaklah amal yang dilakukan anak Adam pada hari ke-10, hari nahar, lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Jadi amal soleh yang paling dicintai Allah pada tanggal 10 adalah amalan menumpahkan darah, maksudnya menyembelih hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha, nanti tanduknya akan datang pada hari kiamat. Wa asy'ariha, bulunya. Wa azlafiha, kukunya, bersaksi di hadapan Allah. Yang tidak bisa kita makan itu tanduk, bulu, kuku, bersaksi dia di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu dia datang utuh nanti. Sedangkan yang tak kita makan aja bersaksi, apalagi dagingnya yang dibagi-bagikan. Makanya memahami hadis itu, kata para ulama, itu maksudnya bukan tanduk itu butulan yang bersaksi. Maksudnya itu kias. Kalau tanduk yang tak pernah kita gulai bulunya, tak pernah kita buat dendeng bulunya, nah itu tak bisa kita makan. Bersaksi maksudnya dia utuh nanti di hadapan Allah datang, ya Allah, hamba engkau ini pernah berkurban menyembelih aku, sekarang aku bersaksi dia sudah melakukan ibadah yang terbaik kepada engkau. Nah itu yang dapat menyelamatkan kita di akhirat. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla ay yaqa'a minal ard. Sebelum darahnya menetes di bumi, maka Allah sudah mengampuni dosa hamba yang berkurban itu. Jadi berkurban itu bukan sekedar bagi-bagi hewan kurban, masukkan plastik, bagi satu plastik, nanti untuk orang ini dapat 2 pula. Kenapa? Panitia. Kok bisa? Nah, itu dibahas lagi itu dalam fikih kan. Bukan sekedar bagi daging, tapi orang berkurban itu sesungguhnya dia mengharapkan yang lebih besar dari sekedar berbagi daging hewan kurban. Apa yang lebih besar itu? Ampunan Allah. Jadi orang berkurban itu kalau dia memahami kebutuhan daging dibagikan ke masyarakat, nanti dilihatnya, dihitungnya berapa kakak, berapa ekor sini Pak? 11. InsyaAllah menuju 11 sapi, dan InsyaAllah menyusul lagi yang ke-12 tuh. Kolom-kolomnya aja tapi masih ada harinya kan. Ditengoknya kalau 11 sapi dihitungnya berapa kakak umpamanya. Andai kan masyarakatnya ini cukuplah dibagikan dengan 10 ekor. Terus dia mengatakan apa? Sepertinya tak perlu ada nama saya di sana Pak pengurus itu, Pak ketua panitia kurban. Kenapa? Karena udah banyak itu, udah terbagikan itu. Karena dia berpikir masalah pembagian daging. Tapi kalau dia pikir, apakah saya dapat ampunan ini? Kalau masuk saya situ, Allah ampuni dosa saya, masuklah. Kalau dia berpikir kebutuhan daging itu udah cukup dah. Apalagi masjid-masjid yang sebahagian sampai 30 ekor. Sementara masyarakatnya tak ramai betul. Bahkan didistribusikan keluar kampung itu, daerah kemana-mana lagi. Udah cukup kalau cerita untuk masyarakat setempat. Tapi orang berkurban itu bukan sekedar itu.
Yang dia haramkan adalah ampunan Allah. Selama ini kita minta ampun dengan istighfar, iya, astagfirullah, 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 atau astagfirullahalazim, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Biasa kita beristighfar dengan lisan seperti itu, tapi ada memohon ampun tidak dengan lisan. Dengan apa? Dengan menumpahkan darah, itu mohon ampunnya. Sebelum darahnya menetes, Allah sudah mengampuni dosa hamba itu. Makanya kedudukan kurban ini, pertama dia menempati ibadah tertua. Ibadah tertua itu kurban. Sejak kapan ibadah kurban itu? Sejak zaman Nabi Adam. Anaknya Habil dan Qabil disuruh untuk berkurban, sampai nanti pada zaman Nabi Ibrahim disyariatkan untuk menyembelih anaknya, dan akhirnya diganti dengan sembelihan yang besar. Fafadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Coba bayangkan, andai kan Allah menyuruh menyembelih anak kita, apa sanggup Bapak Ibu? Kalau Nabi Ibrahim kan mimpi dia, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, tadi malam ayahanda bermimpi menyembelihmu, dan ini perintah Allah untuk menyembelihmu. Gimana? Kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buat yang Allah perintahkan itu wahai ayahanda. Engkau pasti wahai ayahanda akan menemukan aku dalam keadaan sabar. Insyaallah minas sabirin. Buatlah, itu kan perintah Allah, buatlah, sembelihlah. Kalau anak kita sebut itu, mana mau dia? Ayah mau nyembelih kau nak? Katanya mau nyembelih katanya. Pasti dia tak tega, tak menerima. Tapi Nabi Ismail dia sudah melalui proses, dia pun seorang nabi. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, walaupun tak masuk di akal sehatnya, itu kan tak masuk. Kenapa kok disembelih? Yang ditunggu-tunggunya puluhan tahun, akhirnya Allah berikan anugerah, lahirlah anak. Baru lahir disuruh tinggalkan anak dan istrimu itu di lembah. Itu kan yang tidak ada air pula lagi. Dan itu perintah Allah. Sampai berapa lama dia meninggalkan anaknya itu? 12 tahun. Baru lahir ditinggalkan. Dulu ditunggu-tunggu kehadirannya, sudah ditunggu-tunggu disuruh pula tinggalkan. Perintah Allah. Setelah lebih kurang 12 tahun pulang, dia sudah melihat anaknya yang lucu itu, dipeluknya erat-erat, rindu. Kenapa tidak? Dan baru sehari dia jumpa anaknya itu, malamnya dia bermimpi. Bayangkan itu perasaan seorang ayah itu. Baru sehari jumpa, mimpi malam itu disuruh sembelih anaknya. Tak masuk di akal kalau dia pakai hawa nafsunya. Tak masuk akal. Tapi dia minta kepada Allah, ya Allah, saya belum yakin kalau ini benar-benar perintah. Kalau benar ini perintah dari Engkau ya Allah, tolong ulang sekali lagi. Rupanya tidur mimpi yang sama. Berarti dia yakin, berarti ini benar-benar perintah Allah. Bawanya anak itu ke bukit. Pisaunya dah tajam. Dan ketika dia mau menyembelih, apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahanda, kalau engkau mau menyembelih aku, jangan engkau melihat ke wajahku, nanti engkau tak tega. Jadi supaya engkau menjalankan perintah Allah ini betul-betul ikhlas karena Allah, alihkan pandanganmu. Karena kalau engkau melihat wajahku, nanti timbul sifat manusiawinya. Tak tega, akhirnya tak jadi nyembelih. Padahal pisau tu dah di lehernya tu. Jangan engkau lihat aku, engkau ayunkan aja pisau tu, jangan lihat ke wajahku. Baiklah katanya. Akhirnya dia melihat ke atas. Ketika diayunkannya, fafadainahu bidzibhin azim. Kami sudah melihat kesungguhan engkau wahai Ibrahim, sekarang kami ganti dengan sembelihan yang besar. Sejak saat itu disyariatkan kurban domba, unta, sapi, kerbau dan sejenis itu. Nah itu kalaulah tiba-tiba malam
malam ini kita bermimpi, gimana tuh menyembelih anak kita? Apakah kita sampaikan juga sama anak, nak, ayahanda tadi malam bermimpi menyembelihmu, rencana mau disembelih nih katanya. Gimana? Enggak perlu, kita bukan nabi. Yang menjadi syariat itu mimpi nabi. Kalau nabi bermimpi syariat, kalau kita bermimpi jangan disembelih anaknya nanti. Nah itu bisa jadi hanya permainan tidur, kan? Nah ini tentang bagaimana kecintaannya kepada duniawi kalah oleh kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Nah begitu juga kita nih, kadang-kadang urusan manusiawi kita nih, kalau berhadapan dengan perintah Allah, kadang-kadang kalah perintah Allah. Jangan sampai perintah Allah nih kalah oleh urusan duniawi kita. Walaupun itu kadang tak masuk akal kita, tapi karena perintah Allah, buat saja. Oleh karena itu kurban ini menempati kedudukan yang tinggi, karena sampai-sampai ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan bahwa kurban itu wajib? Mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Mengapa? Karena kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang punya kemampuan tak mau dia berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Itu hukuman psikologis. Padahal dah bersama Nabi itu, sehari-hari bersama Nabi di Masjid Nabawi. Tiba-tiba dia tak mau berkurban. Kata Nabi, kamu punya kemampuan tapi tak berkurban. Enggak usah datang ke sini lagi, pergi sana. Jauh-jauh, enggak usah main ke masjid ini lagi. Seakan-akan Nabi mengatakan orang yang punya kemampuan tak mau berkurban, dia tidak dianggap bahagian dari kaum muslimin. Dan itu bahagian dari ancaman Nabi secara psikologis. Terpukul jiwanya. Masa saya tak dianggap lagi, tak boleh ke masjid lagi? Apakah saya tak dianggap bahagian dari kaum muslimin? Terpukul jiwanya. Nah, kata ulama mazhab Hanafi, tidaklah kalimat yang keluar dari lisan Nabi yang mengandung ancaman seperti itu, melainkan itu menunjukkan ada indikasi hukum wajib. Nah, jadi kalau mau jamaah kita berkurban semua, buat hadis itu besar-besar, habis itu buat penjelasan di bawahnya. Siapa yang punya kemampuan tak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke Masjid Baitul Ma'mur. Cuma nanti khawatirnya kalau dibuat itu, memang tak datang dia lagi ke masjid. Kenapa? Sebelum dibuat itu dia dah jarang-jarang ke masjid. Dah dibuat itu tambah tak datang dia ke masjid. Jangan dekat-dekat sini, tak datang dia lagi. Nah, oleh karena itu tak perlu juga kita buat, hanya kita perlu memahami begitulah tinggi kedudukan ibadah kurban itu. Dan makna filosofisnya kenapa menyembelih kurban? Kita sedang menyembelih sifat kebinatangan. Itu makna filosofisnya. Bukan hanya sekedar sembelih-sembelih bagi-bagikan. Dalam diri kita ini ada sifat hewani. Makanya disebutkan al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu hewan yang bisa berfikir. Ada sifat hewannya. Gimana supaya sifat serakah? Salah satu sifat hewan itu serakah. Bagaimana serakahnya monyet kalau mau kita analogikan? Itu kalau sekarang kan musim rambutan kan? Kalau kita kasih rambutan, nah, masuknya ke mulutnya. Habis itu sampai bengkak sini, disimpannya dulu. Kalau masih ada di tangan kita lempar lagi, walaupun ada kawannya tetap dia yang mau ngambil. Sampai bengkak kedua-dua pipinya tuh. Datang lagi nanti diambil. Kawannya butuh tuh, masuknya di ketiaknya kan. Simpannya. Dapat lagi, simpan lagi. Akhirnya memang dia tak mau berbagi. Itu monyet. Jadi kalau orang yang suka tak mau berbagi ini ada sifat hewaninya. Gimana cara menyembuhkan sakit penyakit itu? Sembelih sifat binatang itu. Itu filosofis dari ibadah kurban. Tapi jamaah sini enggak. Jamaah sini baik-baik semua. Insyaallah dermawan-dermawan kan.
Buktinya setiap subuh apa ini ada sarapan pagi. Nah itu membuktikan bahwa kita ini insya Allah hamba-hamba Allah yang dermawan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada yang perlu diperhatikan kalau kita ingin berkurban. Sejak maghrib kemarin berlaku larangan memotong kuku, memotong rambut, menggunting rambut, mencabut bulu badan atau mengguntingnya. Yang disebut Nabi, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya. Jika engkau sudah masuk bulan Dzulhijjah, sekarang dah masuk nih, dan ada azam tekad niat berkurban, fala falyumsik an sya'rihi wa azbarihi, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut atau termasuk bulu badan, kumis, jenggot, atau termasuk bulu hidung. Jangan digunting walaupun keluar dia kan. Makanya kalau mau mencukur itu kemarin sebelum hari ini. Terus sampai kapan? Hatta yudhhiya, sampai disembelihkan hewan kurban. Jadi kukunya saya dah potong kuku dah kemarin. Jadi insya Allah masih bisalah menjelang tanggal 10 itu tidak terlalu panjang. Tapi yang belum potong kuku udah panjang, tahankanlah sampai nanti tanggal 10 udah sembelih baru potong. Dan itu hukumnya menurut mazhab Hambali wajib. Maksudnya kalau orang mau berkurban bahkan dia memotong kuku, maka haram jadinya motong kuku itu. Tapi nanti kalau disebut wajib itu kan mazhab Hambali. Apa ada mazhab yang ringan Pak Ustaz? Nanti kalau cerita mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'i makruh. Cuma makruh itu artinya apa? Dibenci, tidak disukai. Jadi orang yang walaupun dia tidak berdosa memotong kuku dan mencukur rambut itu, nggak berdosa dia, makruh, dibenci. Baik. Ini kalau udah datang ini hilang konsentrasi. Jadi tetap kita upayakan menahan diri dari memotong kuku dan mencukur rambut sampailah nanti disembelihkan hewan kurban. Udah lah Pak ya, kita lanjut aja di sini ya. Sambil ngobrol-ngobrol kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, awal takbiran Idul Adha dan Fitri kapan mulainya dan kapan akhirnya? Sejak dilihat hilal, sudah hilal umpama Idul Fitri maksudnya. Hilal 1 Syawal, berarti kan maghrib tuh. Oh udah nampak hilal, itu udah boleh. Jadi habis maghrib tuh prakteknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Idul Adha itu berarti malamnya lah. Maghrib tanggal 10-nya. 9-nya puasa Arafah. Tanggal 9 itu puasa Arafah. Nah di malam-malam itu nanti maghrib sudah mulai untuk bertakbir Idul Adha. Jadi ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. La ilaha illallah kan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, itu tahlil. Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd tahmid. Bertahmid, bertahlil, bertakbir. Itu diantaranya yang dianjurkan. Sebetulnya ada takbir yang sudah dianjurkan sejak hari ini. Cuma ya pribadi-pribadi masing-masing. Cuma nanti yang ada dilaksanakan sampai hari tasyrik untuk Idul Adha ini, pada selesai sholat asar di hari ke-13 tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 13 itu selesai sholat asar, itu sudah tidak lagi takbir yang bersama-sama, itu muqayyad namanya, takbir muqayyad, takbir yang ditentukan secara khusus untuk mengagungkan hari-hari tasyrik atau sejak hari raya Idul Adha itu. Karena ada juga jamaah ini dibuatnya seperti Idul Adha pada Idul Fitri. Karena hari raya Idul Adha ini sampai 4 hari, berarti Idul Fitri itu bisalah 1 hari katanya. Akhirnya selesai sholat zuhur bertakbir dia, diikutlah jamaah ramai-ramai.
jamaah ikut pula. Padahal Idul Fitri itu sejak malam Idul Fitri sampailah berdirinya khatib di mimbar, itu dah berhenti takbir ramai-ramai itu. Cuma karena ingin semangat aja, akhirnya habis zuhur, habis asar masih lanjut ya. Nah itu tidak berlaku. Takbir muqayyad, takbir masing-masing terserah. Tapi kalau takbir yang muqayyad beramai-ramai syariat syiar, maka hari raya Idul Kurban itu lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Cuma di masyarakat kita nampaknya memang lebih besar pula lagi Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri itu ada tradisi balik kampung. Hah? Iya. Jadi karena ada tradisi itu maka kesannya tuh gimana itu kan, besar. Tapi kalau Idul Kurban padahal lebih besar sesungguhnya, sampai dia 4 hari masih membesarkan Allah, itu artinya bertakbir, mengagungkan Allah Ta'ala. Nah ini penting. Udah selesai itu, kapan mulainya, kapan berakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Apakah boleh kurban jika belum akikah? Mana yang harus didahulukan? Tidak ada hukum tak ada kaitan antara akikah dengan kurban. Orang yang belum akikah terus dia mau masuk tanggal 10 Zulhijjah, apakah dia akikah dulu? Enggak ada hubungannya. Mau akikah, mau kurban. Kebetulan anaknya lahir hari ini, pemanya kan, atau 3 hari lagi. Pas nanti tanggal 10 Zulhijjah itu pas hari ke-7-nya akikah dia, ya enggak apa-apa. Cuma kan beda pelaksanaan ibadahnya. Kalau daging hewan kurban itu dagingnya enggak dimasak, dibagi-bagikan. Kalau akikah nih yang sudah dimasak itu yang dibagikan. Kemudian tanggung jawab untuk akikah ini tanggung jawab orang tua. Sedangkan kurban ini tanggung jawab pribadi-pribadi kita. Jadi itu dari aspek hukumnya beda. Jadi kalau ada orang berkurban belum akikah, kurbannya sah. Kalau ada dia berkurban terus nanti dia setelah ada rezeki lagi dia akikah, ya enggak apa-apa. Orang akikah dah dewasa juga boleh. Bagi yang belum akikah, yang sudah cukup gitu kan. Dan itu cukup sekali itu saja akikah. Kalau kurban setiap tahun. Nah, jadi tidak dihubungkan sebab akibat. Kalau berkurban belum akikah, enggak sah kurban saya, enggak ada tuh ketentuan seperti itu, enggak ada. Jangan berasumsi ini kan kurbannya ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, dia terpisah. Maka yang mau akikah, yang mau makan di hari kurban tuh bagus hewan akikah itu yang dimakan. Karena kalau kita makan dari hewan kurban yang tidak ada izin, tidak jelas siapa pemiliknya, diambil umpamanya oleh panitia sebahagian masjid lah kan. Dulu begitu, sampai sekarang udah banyak ngaji, dah tahu lah hukum halal haram. Dulu begitu. Bahkan di tempat saya dulu di Labu Baru, saya pernah di Labu Baru. Itu memang diambil aja. Setelah disembelih hewan kurban tuh atau sembelihan yang pertama, diambil sebahagian, diolah untuk dimasak, dimakan bersama. Itu punya siapa itu yang dimakan? Izin siapa? Itu harus jelas kedudukan, kalau tidak syubhat. Makanya harus bicara dengan pekurbannya. Bapak ibu yang 7 orang, sebetulnya kan jatah bapak ibu ini kan ada nih 1/3 di sini. Apa boleh kami minta sedikit untuk kita makan bersama nanti? Ambillah, katanya. Berarti halal. Kalau enggak ngomong, itu milik siapa? Ini masalah muamalah, masalah ibadah lagi. Tidak boleh asal ambil. Itu yang berhak itu panitia, itu perwakilan dari pekurban. Dia harus izin sama yang haknya, yang punya. Seperti itu yang harus diperhatikan. Tapi sekarang orang udah paham, udah belajar, udah ngaji.
Nah, itu tentang masalah apa hubungan akikah dengan kurban. Tak ada hubungan, dia amalan yang terpisah. Syarat penyembelihan apa nih? Alam cara penyembelihan, mohon penjelasan Pak Ustadz. Apa harus sallallahu alaihi wasallam? Apa maksudnya? Kali jelas, kurang jelas. Syarat penyembelihan atau cara ya biasalah yang tahu tentang penyembelihan itu kan ada 2 urat yang harus putus itu yang tukang jagal tuh dia paham. Nah, makanya yang belum tahu betul nyembelih jangan coba-coba nyembelih, takutnya nanti setelah disembelih itu lari sapi itu tidak putus uratnya. Nah, itu serahkan sama yang ahlinya. Kemudian bagaimana hukumnya kita berkurban dengan orang tua yang telah meninggal dunia? Allahumma taqabbal minni wa taqabbal min ummati. Terus dalam hadis lain kata Nabi, haza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, terimalah kurbanku dan terima juga kurban umatku yang belum berkurban. Jadi kalau umat Nabi Muhammad ini dibagi 2, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Nabi tak sebutkan umatku yang masih hidup. Berarti apa? Boleh. Nah, dari situ tuh ulama mazhab Hambali khususnya memahami bahwa boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, karena Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta kalau dikalikan dengan uang kita, disesuaikan. 1 ekor unta tuh anggap 35 juta, berarti 100 ekor unta tuh 3,5 miliar. Itu sekali berkurban. Dan Nabi ketika itu mengatakan, ya Allah, ini kurbanku dan ini yang lain, ini kurban untuk umatku. Nabi berkurban atas nama jamaah umat, tapi enggak sebutkan umat yang mana. Kalau begitu kata para ulama, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Jadi boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Makanya biasanya ada almarhum, itu kan? Boleh. Amalan orang hidup diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, ada beberapa yang bisa dilakukan orang yang hidup. Di antaranya haji. Dia sudah meninggal dunia, terus badal haji. Berarti sampai itu pahalanya untuk dia yang belum haji itu, akhirnya dia jadi haji. Umrah juga begitu. Apalagi puasa, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dunia, dia punya hutang puasa, keluarganya yang masih hidup itu bisa menggantikan puasanya, berpuasa untuk dia. Kemudian baca Quran. Wa in khatamul Quran fahasanun. Siapa yang mengkhatamkan Quran, diniatkan pahala bacaannya itu untuk dia yang telah meninggal dunia, fahasanun, itu adalah perbuatan baik. Makanya Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Quran di depan kuburan Imam Abu Hanifah, berkali-kali khatamnya. Di kubur Imam Hanafi itu, di depan kubur itu membaca Quran, khatam, dihadiahkan pahalanya untuk Imam Hanafi. Walaupun dia tak pernah jumpa, tapi dia berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad Asy-Syaibani. Karena dia tabarruk sama guru, karena dia menghormati guru, ulama-ulama, datang dia ke kuburan Imam Hanafi 7 hari. Selama 7 hari dia berada di Irak, berkali-kali dia mengkhatamkan Quran di depan makam Abu Hanifah. Nah, jadi sekarang ada pula orang melarang baca Quran di kuburan, kan? Itu Imam Syafi'i gimana? Bukan sekedar baca Yasin, khatam berkali-kali. Ini yang disalahkan Yasin. Orang kita tak kuat khatam, karena lama di kuburan itu takut ya. Nah, jadi akhirnya apa? Udahlah baca Yasin je lah, Pak, katanya kan. Baca Yasin, jantung Quran. Kadang-kadang karena tak kuat baca Yasin, dipilihnya Qul huwallah 3 kali, dah khatam lah itu. Kan baca Qul huwallah sepertiga Quran. Pandai dia caranya. Nah, ini
Kalau 3 kali berarti sekali khatam. Kalau 6 kali 2 kali khatam. Ditanya, Bapak dari mana tadi? Mengkhatamkan Quran di kuburan itu. Bisa? Ya bisa. Silahkan aja. Tapi ada juga orang tak kuat, tak mau, dia mungkin dibacanya Ummul Quran. Ila ruhi Pak Fulan Al-Fatihah, itu paling tidak itu. Kalau mau nandingi Imam Syafi'i tak tertandingi. Berkali-kali khatam Al-Quran. Nah, jadi cuma kata Imam Nawawi, kalau mau pahala bacaan itu sampai kepada yang telah meninggal, maka caranya adalah berdoa sesudah baca Quran atau sebelumnya. Apa doanya? Di antara doanya, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu. Ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini kepada dia yang telah meninggal dunia ini. Sampaikan. Diniatkan seperti itu. Jadi berkurban boleh untuk orang yang telah meninggal dunia. Apalagi sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matan, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuknya? Maksudnya sedekah, pahala sedekah ini untuk dia, untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia ini. Kata Nabi, tasaddaq, silahkan engkau bersedekah. Makanya orang buat acara setelah meninggal itu, dia undang masyarakat makan-makan di rumah, dia bersedekah untuk almarhum itu. Bukan ajaran Hindu. Ini ada pula yang nyebut ajaran Hindu. Kenapa ada bacaan-bacaan situ? Sedang di antara amalan yang sampai juga doa. Bukankah kita doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwan. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin laki-laki perempuan, orang mukminin mukminat perempuan, mukmin laki-laki mukmin perempuan, al ahya baik yang masih hidup, wal amwat maupun yang telah meninggal dunia. Kalaulah amal soleh kita diniatkan untuk orang yang telah meninggal tak sampai, untuk apa solat jenazah? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, ya Allah ampuni dia, beri rahmat kepada dia. Itu kan doa kita pun sampai. Jadi memang ada amalan-amalan yang bisa sampai, di antaranya kurban. Kalau mau buat, cuma nanti ada ikhtilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya, berkurban untuk orang meninggal dunia itu harus ada wasiat. Kalau ada wasiat baru kurban. Tapi itu ikhtilaf, dan jumhur ulama menguatkan mazhab Hambali boleh berkurban atas nama orang telah meninggal dunia. Akikah lagi. Akikah anak yang baru lahir, sebaiknya kita bagikan sama yatim piatu atau masyarakat, atau gimana bagusnya Ustaz? Intinya bersedekah. Setelah disembelih hewan kurban itu, hewan akikah itu disedekahkan daging yang sudah masak tadi. Kalau mau ngambil barokahnya orang-orang fakir, bagus, afdal, diantarkannya ke panti asuhan, diantarkannya ke orang fakir. Tapi kalau mau ngambil barokah sosial, biar jamaah tahu, minta doa, diundang, ya bagus juga. Jadi itu pilihan-pilihan saja. Kalau mau untuk fakir miskin bagus, untuk masyarakat juga bahagian dari memperkuat ukhuwah kita. Ada lagi di situ bersolawat, mengajarkan. Kalau nanti dia pergi ke panti asuhan mungkin tidak ada berzanjinya kan? Kalau diundang masyarakat ada berzanjinya, mencukur rambutnya, prosesi itu bahagian dari tradisi yang baik. Yang intinya di situ mengajarkan kepada anak tuh bersolawat gimana. Nah, dia dengar itu. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Nanti ada solawat sallallahu ala Muhammad sallallahu, itu kan bahagian dari syiar agama juga. Jadi tidak masalah itu. Pilih aja lah. Kalau takut repot datang bawa ke panti asuhan. Tapi kalau agak repot-repot sedikit tapi ada keberkahan satu kampung, ingin dapat berkahnya, undang ustaz penceramah atau ngambil hikmah akikah, bagus juga. Tak ada masalah. Termasuk ibu-ibu bapak yang mau akikah, yang belum akikah dulu, undang, buat surat undangan, hadiri akikah ibu bulan umur 50 tahun. Boleh juga.
apabila belum akikah waktu bayi, apakah saat dewasa perlu mengakikah? Ini nyambung nih pertanyaannya. Dari sini langsung connect. Aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Rasulullah mengakikahkan dirinya sendiri setelah diangkat menjadi nabi. Umur berapa? 40 tahun. Rasulullah itu diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Artinya setelah dewasa pun kalau kita dulu kecil belum akikah, bisa mengakikahkan diri kita setelah dewasa. Itu makanya buat surat undangan tadi itu. Undang Ustaz Khair, jangan lupa. Karena ngajak makan kambing kan. Kemudian cuma jangan disiapkan buayan untuk diayun. Atau minta dibacakan barzanji, habis itu minta dicukur rambutnya pula. Itu tidak perlu itu. Cukup sembelih hewan akikah itu udah berdoa bersama. Ustaz, akikah kurban atau bayar hutang? Pilih satu, Ustaz. Ini maksa ini. Pilih satu, Ustaz. Kalau hutang itu kan ada batasnya. Ya kan, kalau hutang itu saya minjam uang, Bu. Saya janjikan 2 tahun lunas. Lama betul. Yang dipinjam itu banyak. Jadi nanti sampai 2 tahun ini tepatnya tanggal sekian lunas, itu udah janji saya begitu umpamanya. Berarti jumpa dia umpamanya tanggal 10 Zulhijjah, kan belum jatuh tempo tuh bayar utangnya, bisa dia berkurban. Makanya nggak apa-apa berkurban, bahkan berkurban dengan hutang pun boleh. Saya tak ada duit lah untuk mau berkurban tapi tak ada duit. Datang dia ke bapak ibu yang punya uang, Pak, saya mau berkurban cuma tak ada uang, bisa pinjam uang dulu. Terus kapan mau dibayar katanya? Bulan depan tuh saya dapat gaji ini umpamanya, saya bayar. Boleh. Cuma kalau dia mengatakan, Pak, saya mau berkurban tak ada uang, kapan mau dibayarkan? Masalah bayarnya belum tentu lagi katanya. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak usah dikasih. Yang begitu tak usah, itu tak boleh tuh berkurban yang tak jelas itu. Hutang tapi tak jelas kan? Itu seperti itu, Pak. Ini sudah beberapa kertas ini sudah terjawab semuanya, alhamdulillah. Ada satu ya, ya. Ada nggak dalil tentang mustahik daging kurban seperti dalilnya mustahik zakat? Wa at'imul ba'isal faqir. Itu Al-Qur'an itu. Berikan ia kepada orang-orang yang sengsara, maksudnya itu orang miskin. Wal faqir, ba'isal faqir, orang-orang fakir miskin. Fakir miskin bahagian itu kan. Kemudian apa? Thuluthuhu li ahlihi, sepertiga untuk keluarganya, wa thuluthuhu li jami'ihi, sepertiga lagi untuk masyarakat sekitarnya, wa thuluthuhu lil fuqara tadi. Jadi sepertiga untuk fakir miskin itu kan, sepertiga untuk masyarakat sekitarnya, sepertiga untuk keluarganya. Cuma orang yang berkorban ini dia tak mau juga ngambil sepertiga tuh. Kalau dihitung sepertiga tuh banyak, dia ambil sedikit aja. Nabi sebetulnya berhak dia sepertiga, tapi apa yang dilakukan Nabi? Cuma mengambil hatinya, kemudian dibakarnya, kasih garam. Nah, itu suapan pertamanya setelah sholat Idul Adha. Sebetulnya sholat Idul Adha itu, Pak, disunnahkan kita kan menahan diri dulu, tidak makan dan minum. Sampai kapan itu sebetulnya? Sampai disembelihkan hewan kurban. Dan suapan pertama kita itu daging kurban. Cuma kalau itu kita praktekkan, panitianya tak kuat. Kenapa tak kuat? Belum masuk lontong lagi. Jadi harus sarapan dulu. Makanya paling tidak habis sholat Idul Adha itu sarapan.
Dan ustaz pun tak bisa juga dia bertahan menunggu daging hewan kurban itu. Kenapa? Habis Idul Adha itu dia bawa pengurus makan lontong. Ayo ustaz makan lontong kita tanya. Nolak gimana pula kan? Ya udah, yang penting kita sudah menahannya sejak pagi sampailah selesai Idul Adha. Kalau mau yang seperti Nabi itu tidak makan dan minum sampailah selesai Idul Adha itu langsung nyembelih. Terus yang diambilnya itu suapan pertama. Tapi paling tidak udah dapat sunnah kita menahan diri menjelang sholat Idul Adha itu. Nah, kalau begitu hanya sedikit itu yang dimakan Nabi. Tapi Nabi membolehkan sepertiga untuk keluarga yang berkurban itu bisa. Berkurban itu. Nah, makanya apa ada bapak ibu yang berkurban tuh ngambil sepertiga? Ini jatah sepertiga nih. Saya ambil semuanya. Kalau ada yang mau ngambil semuanya begitu, kasih tahu, beli kambing sendiri, sembelih sendiri, ambillah sepertiga, sisanya kasih ke masjid. Bisa aja kan? Cuma kan orang kenapa dia tidak ngambil sepertiga? Kebersamaan. Itu tuh hukum tradisi aja. Kalau mau dia, cuma kan itu menyebabkan rusak juga nanti. Maka kebersamaan ini sebetulnya panitia-panitia begini mana ada di zaman Nabi. Orang kurban masing-masing, cuma jangan sebut bid'ah pula. Kurban pakai panitia. Ini kan untuk memudahkan, kemudian berjamaah. Sama dengan sarapan pagi habis kajian, ini bid'ah juga tuh. Kalau mau dilihat zaman Nabi kan. Jadi kalau tidak ada informasi dalam hadis seperti itu bukan berarti itu dilarang. Tapi sejalan dengan nilai-nilai agama. Jadi mengambil hukum tuh umum dulu. Nah, ini tentang masalah pembagiannya secara hadis ada tuh. Sepertiga. Pembagiannya Pak ya. Itu terakhir berarti selesailah itu. Kita cukupkan dan sudah bisa melaksanakan salat Isyraq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa juga saya setelah ini pulang ke Sungai Pakning untuk menyambut santri baru. Santri barunya sore ini hadir. Jadi segala sesuatunya ada persiapannya, mungkin sambutan untuk orang tua santri. Saat ini santri baru kita lumayan 35 santri baru. Yang kemarin kan 42 santri lama tuh, sekarang 35 santri barunya. Dan itu memang separuhnya dari panti asuhan, gratis. Separuhnya ada yang bisa bayar 100.000 per bulan. Dia orang-orang du'afa memang pokoknya semampunya. Tapi mereka alhamdulillah berkat doa dan partisipasi jamaah mereka bisa berpendidikan lah, maksudnya belajar dan insyaallah jadi ulama kemudian hari. Karena program kita adalah pondok pesantren kaderisasi ulama. Saat ini dengan tabung infak dulu itulah biaya makan mereka, beli lemari mereka yang sekarang itu dari infak jamaah. Kemudian beli kopiahnya, nanti seragamnya itu dari infak jamaah. Dan jamaah infaknya diniatkan memang untuk santri-santri du'afa itu. Dan untuk pembangunannya, hari ini mereka masih tinggal di musola, tidurnya masih musola. Cuma berproses sebentar lagi karena 3 lokal itu sudah naik. Sekarang sedang fokus untuk atap. 3 lokal itu, 1 lokal 8 kali 9. Nah, itu 3 lokal tuh atapnya saja 162 juta. Dan udah dipesankan sama Pak tukangnya. Udah datang sedang masang. Cuma uangnya baru separuh. Mudah-mudahan ada jamaah yang ikut berpartisipasi, berdonasi untuk atap. Mudah-mudahan jadi naungan di akhirat nanti insyaallah. Kullu mri'in fi zilli shadaqatihi, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Insyaallah kita jumpa di bulan yang akan datang. Panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tak baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.